Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Amar Mustafa. Saya merupakan mahasiswa dari program Sains Teknologi Rekayasa Internet dengan NPM 2375833. Oke. Pada video kali ini masih bersama pembahasan modul NetAkad ya dan mata kuliah eh, otomasi jaringan. Oke. Di sini saya ingin mengerjakan tugas berupa hands-on pada lab 366 3.6.6 pada lab First Different Data Video with Python. Jadi, sorry. Jadi, langsung saja ya. Saya sudah mencoba tadi, kita close terlebih dahulu, kita coba ulang ya. Kita coba ulang. Kita start lagi. Kita start. Dan, sorry. Oke. Sebelum kita membahas lebih lanjut pada lab ini, sambil menunggu proses loading, saya ingin sedikit menjelaskan tentang deskripsi apa saja sih yang ingin kita bahas pada lab ini ya. Jadi pada lab ini kita akan membahas cara parsing data dengan Python menggunakan tiga format populer. Jadi tiga format populer ini sudah banyak digunakan pada apa ya, ilmu-ilmu IT lah intinya gitu ya. Yang pertama itu ada format XML atau Extensible Markup Linear. Banyak dipakai dalam protokol konfigurasi jaringan misalnya pada netconf. Kemudian JSON, format JSON di mana JavaScript Object Notation, notation yang dimana apa ya? Ini merupakan format standar dalam komunikasi API modern. Kemudian YAML itu sering dipakai sebagai file konfigurasi berupa Ansible, Docker, atau Kubernetes gitu. Parsing sendiri merupakan proses artinya itu yaitu penguraian atau yang disebut juga dengan menguraikan string menjadi struktur data Python atau dictionary, list, dan lain-lainnya. Jadi agar bisa diolah lebih lanjut, misalnya diambil videonya atau value tertentu atau dikonversi ke format lain gitu. Jadi tujuan sendiri pada lab ini yaitu melatih keterampilan membaca dan memahami file XML, JSON, YAML, dan Python. Oke, sorry ya, saya di sini tidak menggunakan headset karena sedang rusak headsetnya gitu. Jadi ada suara-suara yang memang tetangga kos saya ya, mohon maaf gitu. Jadi lanjut, tujuan dari lab ini sendiri yaitu melatih keterampilan membaca dan memahami file XML, JSON, YAML dengan Python. Kemudian menggunakan library bawaan Python seperti XML dan lain-lain gitu ya. Kemudian mengetahui cara mengambil nilai tertentu dari data terstruktur, contohnya ada default operation, access token, dan lain-lain gitu ya. Jadi banyak yang akan kita bahas di sini. Jadi di sini fungsi dari praktikum ini, yang pertama itu parsing XML, kemudian parsing JSON, dan parsing YAML. Gitu. Jadi kita akan sama-sama apa ya, mengerjakan labnya. Nah, saya dulu ya, enak kan? Oke. Yang pertama, tahap pertama kita membuat folder nih, membuat folder lab parsing. Kita mkdir, mkdir, copy saja ya, mkdir, min p. Oke, kita sudah selesai membuat foldernya. Kita hapus terlebih dahulu. Kemudian kita masuk ke cd lab devnet src parsing. Kita masuk ke labnya. Kemudian kita membuat file
XML ya, membuat file XML. Kita ls terlebih dahulu. Sini ya, sudah ada di sini ya. Langsung kita nano my file, kita buka filenya .xml. Nah, mas, di sini udah otomatis diisi ya. Ini sudah bawaan dari eh, labnya. Kemudian kita membuat file JSON. Jadi nano, kita cek dulu file JSON-nya. Sudah ada ini ya, version JSON.py. Kita clear terlebih dahulu. Kita di sini akan membuat file JSON-nya. Data sudah. Oke. Kemudian nano, kita ls terlebih dahulu. Nano, my file, JSON. Di sini ya sudah ada. Kemudian isinya sini merupakan hasil token ya, token berupa token gitu. Kemudian membuat file YAML atau melihat file YAML ya, ls ya, nano my file ya file. Di sini juga sudah berupa akses token. Kita klik terlebih dahulu. Kemudian ls kita tulis ls mini. Dari sini sudah ada file-filenya ya, son, YAML dan sebagainya. Ini kita clear terlebih dahulu. Kemudian part kedua yaitu membuat file Python xml.py, parse xml.py. Jadi kita ls terlebih dahulu. Ini sudah ada. Kemudian kita nano semua harus xml.py. Di sini cetak hasil string sudah. Sini ke file sudah ya. Kita clear. Kemudian kita jalankan dengan perintah Python 3 parexml.py. Sorry, parexml. Nah, di sini berisi apa ya? Tampilan atau output yang muncul yang berupa XML ya. XML yang sudah rapi formatnya ya. Gitu. Kemudian yang ketiga, parse JSON Python. Yang pertama kita cek dulu ls. Sebenarnya cara buatnya mudah. Nano persejon perse person.py. Yes, clear. Nano sini sudah ada ya. Nah, ini hasil tokennya sudah. Kemudian kita Ctrl X saja, kita simpan. Kemudian kita jalani. Coba kita contohkan. Kita sudah Python 3 versinya dari Python 3 versi dari hasilnya output dari token yang telah kita masukkan tadi ya kawan-kawan. Ya,
Yang part keempat ini parse.yaml. Kita buat filenya dulu. Nano, nano. Pertama kita install dulu. Tiga, install YAML dulu ya. Apakah install atau belum? Ketiga, install YAML. PY YAML. Oke, sudah ready, sudah saya install tadi ya. Ini kita buat filenya nano parse PCM .py clear. Aduh, select no clear yes sudah mulai. Kita perlu ya oh parse YAML parse ya parse YAML parse YAML .py ini ya. Jadi kita di sini ada perintah membuka file YAML, kemudian kita eh, YAML, kemudian kita masukkan hasilnya, dan nanti hasilnya ada akses token ya. Kita add Python 3 ini, dan maka nanti outputnya yaitu berupa token ya kawan-kawan. Nah, kemudian step sudah kelar ya. Kemudian eh, berikutnya sudah di outputnya yaitu dan sistem Python 3. Oh, sorry, ada salah ya. Hasilnya sama ya. Akses token, refresh. Jadi sudah selesai kita menggunakan kita mengerjakan tugas lab untuk mempars tiga file tadi ya, ada JSON, YAML dan apa tadi satunya. Kita sudah selesai, sudah masukkan programnya, kemudian hasil output yang sudah sesuai, JSON, YAML, kemudian sistem. Oke, mungkin sekian dari saya karena nilainya juga tidak terlalu banyak dan tidak terlalu panjang ya. Jadi sesuai dengan hasilnya kita mempars XML, Python, kemudian mempars JSON, mempars YAML yang di mana fungsinya eh, sudah sudah sesuai dari. Oke, mungkin sekian cukup dari saya. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Kepada Allah saya mohon ampun jika ada kesalahan baik di pengerjaan lab dan sebagainya nanti akan saya lengkapi di bagian laporan praktikum ya. Mohon maaf sebelumnya. Di sini juga sudah semua sudah lengkap dan labnya cuma 5 slide doang ya. Mungkin kenapa sangat singkat dan hasilnya juga sudah sesuai outputnya gitu. Mungkin cukup dari saya ya. Untuk video lengkapnya akan dibahas pada lab-lab berikutnya.
Dan saya cukup, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.